Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi Indonesia, masih di channel Kapten Sar. Dan alhamdulillah malam ini Allah memberi kesempatan saya sowan di kediaman salah satu tokoh penting Indonesia ini. Jadi beliau ini pejuang kebenaran, pernah menduduki jabatan penting di negeri ini sebagai Ketua KPK. Selamat malam Pak Agus Rarjo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kapten San dan seluruh follower dari media ini, dari Instagram atau YouTube. Ya. Nah, terutama teman-teman muda ya yang hari ini menonton video ini, seperti konten-konten sebelumnya kita akan mendengarkan langsung ya nasihat sekaligus arahan dari beliau. Bagaimana sih beliau melihat masa depan Indonesia, dan bagaimana beliau menitipkan pesan untuk anak-anak muda, terutama dalam hal integriti, karena integritas ini sangat-sangat penting di negeri ini. Dan integritas ini menentukan arah dari masa depan Indonesia. Monggo Pak Agus untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, anak-anakku sekalian, saya memang pernah menduduki sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015 tahun 2019. Yang saya rasakan adalah anak-anak muda itu sangat diperlukan di waktu-waktu yang akan datang. Anda harus selalu menegakkan integritas, harus amanah, harus berani jujur seperti tagline-nya KPK. Karena negeri ini sangat ditentukan oleh sifat-sifat tadi. Apalagi kalau Anda kemudian beragama Islam, Anda pasti mengenal yang sidik, amanah, fatonah, tablik, itu pasti Anda sangat Melekat paham. Ya, itu adalah yang kita tiru dari ajaran itu adalah ya moralitas Nabi, moralitas beliau pada waktu beliau membimbing kita, mengajarkan pada kita. Oleh karena itu tegakkan integritas tadi. Negeri ini akan bisa menjadi sangat baik, menjadi kompetitif, bisa mengatasi dirinya sendiri tanpa dengan bantuan orang lain kalau generasi mudanya memegang teguh integritas tadi. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, ini yang menarik adalah beliau ini aslinya dari kampung nih. Jadi kita pengen tahu sedikit nih bagaimana perjalanan beliau zero to hero. Dari anak kampung, ini saya lagi di kediaman beliau yang mohon maaf ya, sederhana, nyaman ya. Dan ini jauh dari hiruk pikuk hingar-bingar kota. Bagaimana perjalanan beliau dari seorang anak kampung, anak desa Magetan bisa menjadi ketua KPK. Ini apa nih yang menjadi resep rahasia beliau nih, monggo Pak? Kalau menjadi ketuanya itu sudah kersane Gusti Allah, jadi sudah takdir dari Gusti Allah. Karena kalau saya mempelajari pengalaman saya ya, berangkat ke Surabaya untuk ke Surabaya itu bukan nyari sekolah, walaupun nanti kemudian akhirnya saya ke sekolah, tapi nyari kerja sebetulnya. Jadi pertama ke Surabaya itu nyari kerja, dapat kerja, setelah kerja 2 tahun kemudian baru berpikir gimana nasib ini berubah, kemudian baru sekolah dan alhamdulillah oleh Gusti Allah diparingi daftar ITS diterima gitu kan. Nah ini kemudian menjadi jalan berikutnya, kemudian meniti sebagai pegawai negeri dan yang lain-lain. Oleh karena itu kalau sudah tua seperti saya ini, perjalanan itu nggak merasa itu prestasi, itu tuh kersani Gusti Allah. Jadi kemana-mana itu seperti sudah dibimbing begitu. Itu perasaan saya loh. Tapi itu tadi, oleh karena itu kepada generasi muda, tegakkan itu yang integritas terus menerus. Jadi jangan lupa itu, tiru moral, tiru keteladanan Rasulullah. Itu dari sisi moral, dari sisi tingkah laku beliau, dari sisi bagaimana berbuat, bagaimana menolong, bagaimana bertindak, itu tiru ajaran itu akan sangat membantu Anda untuk mencapai tujuan. Masya Allah, ini nasihat yang sangat dalam ya dari seorang tokoh ya yang hari-hari bicara bagaimana menegakkan kebenaran, bagaimana menjunjung integritas. Yang harus diingat adalah FAST ya, FAST ya, itu adalah fatona, amanah, sidik, tablik. Ini 4 tagline yang menjadi ajaran moralitas, dan saya yakin ajaran Rasulullah ini adalah fundamental untuk majunya negeri ini, tegaknya negeri ini. Dan kita doakan semoga Pak Agus dan keluarga ya, di usianya yang masih muda ini beliau walaupun usia sudah beranjak
dewasa ya, tapi semangatnya itu masih muda. Jadi kalau lihat seseorang, lihatlah semangatnya. Beliau ini semangat, dan di hari-hari beliau ini hanya ingin bagaimana berbuat kebaikan. Kita doakan semoga beliau tetap ya bersemangat untuk menebarkan kebaikan dan menjunjung tinggi integritas sebagai salah satu inspirasi dari beliau agar negeri ini jaya di masa depan. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.